Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Senin 17 Maret 2025 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, ini adalah minggu ketiga kita sudah memasuki puasa raya selama 40 hari. Dan luar biasa saya melihat Bapak, Ibu semuanya semakin penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, renungan hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal 17 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Matius pasal 17 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Saya beri judul renungan pada pagi ini adalah berkat Tuhan datang dari tempat yang tidak terduga. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-24. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut cukai pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak sebesar 2 dirham itu?" 25 jawabnya, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea atau pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Lalu kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Nah, ayat 27 ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Tetapi supaya jangan kita membuat mereka gusar, kata Yesus kepada Petrus itu, "Pergilah memancing ke danau. Tangkaplah ikan pertama yang kau pancing dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita mengalami saat-saat di mana kebutuhan hidup kita terasa begitu besar dan kemudian kita tidak tahu dari mana solusinya akan datang? Bayangkan, seseorang sudah bekerja keras, tetapi kemudian tiba-tiba muncul tagihan yang di luar dugaan, ya. Mungkin maaf, tiba-tiba ada sesuatu yang emergensi, ya, ada keluarga yang sakit, atau ada kerabat dekat yang membutuhkan, atau kemudian ada cicilan yang jatuh tempo, atau ada kebutuhan-kebutuhan lain yang sangat mendesak. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27 yang baru saja kita baca, di mana Yesus menunjukkan kemahakuasaannya dalam mencukupi kebutuhan daripada murid-muridnya dengan cara yang tidak biasa, yaitu mengambil uang dari mulut ikan untuk membayar pajak. Ini Bapak Ibu sekalian bukan sekedar kisah sulap atau keajaiban yang biasa, tetapi ini sebuah pesan yang perlu kita renungkan dan perhatikan bahwa Tuhan itu selalu punya banyak cara untuk mencukupi kebutuhan murid-muridnya, untuk mencukupi kebutuhan setiap kita ini, Bapak Ibu sekalian. Pada zaman itu, orang Yahudi diwajibkan membayar pajak bait Allah. Saat itu pemungut pajak datang kepada Petrus dan bertanya, apakah
Yesus itu juga membayar pajak. Nah, perikop ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu menghormati tradisi dan hukum yang ada. Tindakan Yesus ini mencerminkan tentang kerendahan hati, kepatuhan, dan kepekaan terhadap orang-orang lain agar hidupnya Tuhan Yesus ini dan juga dia ingin supaya murid-muridnya tidak menjadi batu sandungan. Ini harus menjadi teladan bagi setiap kita, murid-murid Kristus, untuk menjalani hidup ini. Yang pertama, menghormati otoritas yang ada di kota, negeri kita masing-masing. Ya. Yang kedua, jangan sampai hidup kita itu menjadi batu sandungan. Maka itu kemudian Yesus memerintahkan Petrus untuk membayar pajak tersebut, Bapak Ibu sekalian. Tapi caranya sangat unik, Bapak Ibu sekalian, dengan menangkap ikan dan kemudian menemukan uang di dalam mulut ikan ini. Mujizat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mampu mencukupi kebutuhan kita dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang di luar dugaan kita. Hal yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang kita pelajari bahwa Tuhan kita Yesus Kristus memang Dia adalah Tuhan penguasa tunggal langit, bumi, dan segala isinya. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan dan yang memiliki langit, bumi, dan segala isinya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Tuhan kita memiliki sumber berkat, sumber kehidupan yang tidak ada batasnya. Itu yang pertama yang kita pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, saya percaya Petrus pasti terkejut dengan instruksi daripada Tuhan Yesus ini, yaitu memancing ikan dan kemudian dari mulut ikan itu nanti akan mendapatkan uang. Ini bukan cara yang biasa dan ini adalah hal yang tidak lazim. Bahkan Petrus yang ahli menjala ikan, ya mungkin sepanjang umur hidupnya nggak pernah dia menemukan uang dari mulut ikan, ya. Tapi dari situlah kita belajar bahwa Tuhan itu tidak terbatas dalam menyediakan berkat-berkatnya. Kita seringkali berpikir bahwa berkat Tuhan, rezeki itu hanya bisa datang dari gaji atau usaha dengan kekuatan sendiri. Padahal Tuhan bisa menyediakan dari sumber-sumber yang tidak terduga. Kalau masih ingat peristiwa bagaimana Tuhan membawa keluar orang Israel dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Selama 40 tahun, Bapak Ibu sekalian, ya, Tuhan menyediakan makanan dengan cara yang ajaib. Tuhan menyediakan mana bagi jutaan orang Israel itu dan tidak pernah terlambat setiap pagi, Bapak Ibu sekalian. Bahkan juga kemudian ditambahi dengan daging dari burung puyuh. Nah, ketika kita mempercayai Tuhan sebagai sumber utama, sebagai satu-satunya sumber kehidupan kita, maka di tahun 2025 ini kita nggak boleh takut, Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh takut kehilangan sumber-sumber sekunder, nggak boleh takut kehilangan gaji, Bapak Ibu sekalian. Kalau sampai itu amit-amit ya Bapak Ibu sekalian, kalau sampai itu terjadi, maka percayalah Tuhan itu sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan ingat, berkat Tuhan tidak selalu datang dari tempat yang kita harapkan atau yang bisa kita bayangkan. Tapi yang pasti,
berkat Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita ini, anak-anaknya yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, kita belajar bahwa ketaatan pada perintah Tuhan itu mendatangkan berkat. Kalau Petrus tidak pergi memancing ikan, Bapak Ibu sekalian, kalau Petrus tidak percaya kepada perintah Tuhan itu, maka dia tidak akan mendapatkan uang sebanyak 4 dirham itu. Tetapi seperti Alkitab katakan, di dalam ketaatan ada berkat, dan di dalam ketidaktaatan yang ada adalah hukuman. Mari kita lanjutkan, kita baca Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal 28. Ya. Ulangan pasal 28, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Setelah itu nanti kita loncat ke ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Garis bawahi, Bapak Ibu sekalian, melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Sekali lagi, beri garis bawah, melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, di New York, di New Jersey, di Philadelphia, di Las Vegas, di Delaware, di Jakarta, di Surabaya, dimanapun kita berada. Ya. Dan diberkatilah engkau di ladang. Artinya apapun pekerjaan kita, profesi kita, diberkati oleh Tuhan. Ayat yang keempat, diberkatilah buah kandunganmu. Ini berbicara tentang anak-anak kita, keluarga kita diberkati. Seperti kata kitab Mazmur berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, maka berbahagialah keturunannya. Ya, lanjut. Ulangan pasal 28 ayat yang keempat tadi, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ayat yang kelima, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ya, ayat yang ke-8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini adalah upah daripada ketika kita taat dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Kembali kepada Petrus. Petrus bisa saja ragu-ragu untuk pergi memancing ke danau untuk mendapatkan uang dari mulut ikan. Tetapi meskipun tidak masuk akal, sekali lagi, tetapi meskipun tidak masuk akal akan perintah Tuhan itu, tapi yang luar biasa, Petrus itu mau taat kepada perintah Yesus. Seringkali Bapak Ibu sekalian, perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Misalnya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita biasa bilang begini, kok enak, nanti dia besar kepalanya. Tuhan berfirman kepada kita, ampunilah musuhmu, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Berapa kali Tuhan? 7 kali kah?
Tidak, tapi 70 kali 7 kali. Tidak masuk akal, ya kan? Tuhan berfirman, ya, bawalah persembahan sulungmu ke rumah perbendaharaan, maka nanti tingkap-tingkap langit akan dibukakan, lumbung-lumbungmu akan diberkati sampai berkelimpahan. Nggak masuk akal, karena kita sudah biasa diajar hemat pangkal kaya. Loh, kok firman Tuhan ngajarkan untuk memberi, bahkan memberi buah sulung, mengembalikan persembahan persepuluhan, itu semua tidak masuk akal. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mentaati akan firman Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan pasti dicurahkan. Berkat itu datang setelah kita bertindak dalam iman dengan setia di dalam ketaatan, ya. Nah, dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10 dengan jelas berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi Petrus mentaati akan firman Tuhan, dia pergi bekerja, memancing ikan, ya. Orang yang malas, dia nggak akan bekerja. Dan kalau nggak bekerja, ya Alkitab bilang dia nggak akan mendapatkan berkat, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian hal yang kedua, bahwa ketaatan itu akan mendatangkan berkat. Yang ketiga, kita belajar Bapak Ibu sekalian dari apa yang sudah kita baca Matius 17 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-7, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli dengan setiap kebutuhan kita. Mengapa? Yang pertama, dia adalah Tuhan yang maha tahu. Yang kedua, dia Tuhan maha hadir. Karena dia maha hadir dan maha tahu, dia tahu kebutuhan setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita lihat dari kitab Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 31 dikatakan begini, karena itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Kristus Yesus tidak hanya peduli dengan hal-hal besar dan utama, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus juga peduli akan kehidupan, kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus tidak hanya memenuhi kebutuhan rohani daripada murid-muridnya, Tuhan tidak hanya mau memenuhi kebutuhan rohani dari kita-kita ini, Bapak Ibu sekalian, dengar, Tuhan juga mau memenuhi kebutuhan finansial. Tuhan juga mau memenuhi kebutuhan ekonomi kita, kebutuhan sandang, pangan, papan kita, kebutuhan hidup kita sehari-hari selagi kita masih di atas muka bumi ini. Tuhan peduli dan Tuhan mau memenuhi kebutuhan kita semua. Kita masih ingat peristiwa bagaimana Elia dipelihara Tuhan di Sungai Kerit. Waktu itu 3,5 tahun hujan tidak turun, terjadi krisis, terjadi kekeringan. Tapi Elia, dia nggak pernah kekurangan berkat. Dengan cara yang ajaib, hidupnya dipelihara dari waktu ke waktu melalui seekor burung gagak
yang datang untuk membawa makanan bagi Elia. Banyak orang yang mengalami pertolongan di saat-saat COVID-19. Ya, saya di New York sangat takjub ketika melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan memelihara anak-anaknya, Tuhan memelihara orang-orang percaya. Bahkan saya bilang salah satu waktu yang terbaik dalam hidup saya melihat mujizat Tuhan yaitu saat COVID-19, ya, saat krisis pandemi yang begitu hebat ini. Tetapi Tuhan Yehova Jireh itu menyediakan kebutuhan daripada anak-anaknya. Kalau waktu-waktu yang lalu Tuhan sudah menyediakan kebutuhan daripada kita-kita ini, Bapak Ibu sekalian, percayalah hari ini maupun hari-hari yang akan datang, Tuhan yang sama akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Hari ini kita sudah belajar beberapa hal. Yang pertama, Tuhan memiliki sumber berkat yang tidak terbatas. Maka itu jangan pernah batasi cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, kita belajar bahwa ketaatan membuka jalan bagi mujizat. Seperti Petrus yang mengikuti perintah Tuhan Yesus, kita juga harus taat kepada segala perintahnya tanpa reserve. Tuhan peduli dengan setiap kebutuhan kita. Kita tidak perlu khawatir lagi karena Tuhan adalah satu-satunya sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Jika Tuhan bisa menyediakan uang di mulut ikan, Dia juga Tuhan yang sama yang bisa dan mau menyediakan kebutuhan kita dengan cara-cara yang ajaib. Maka itu percayalah kepada Tuhan Yesus dan biarlah hari-hari ini kita akan dibuat terheran-heran ketika Tuhan menolong dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya hari ini ada di antara kami yang sedang membutuhkan mujizat secara finansial, secara ekonomi. Maka itu Tuhan, bukan satu kebetulan firman Tuhan ini disampaikan, karena hari ini pertolongan Tuhan sedang on the way dalam hidup kami, dan kami pasti mengalami kecukupan daripada Engkau, sebab sumber berkat kami adalah Tuhan Yesus, sumber berkat kami adalah sorga yang tidak pernah mengenal krisis. Maka itu Bapa, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami terus kuat dan teguh di dalam Tuhan, dan setia serta taat akan segala perintah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.